Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Hartaku Habis Karena Santet. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa di rumah, ketemu istri dan anak tersayang. Assalamualaikum. Salam Mas Tommy. Waalaikumsalam, ucap istri. Alhamdulillah, Mas sudah balik. Gimana Mas kerjaannya? Tanya istri. Alhamdulillah Dek, lancar-lancar aja kok. Tole di mana Dek? Jawab Mas Tommy. Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main tadi sama anak-anak tetangga, ucap istri. Tole sebutan untuk anak laki-laki mereka. Ya wis, aku istirahat dulu Dek. Capek di perjalanan tadi, dari Pulau K ke Pulau J. Iya Mas, itu sudah tak siapin air panasnya untuk mandi, ucap istri. Suwun ya Dek, jawab Mas Tommy. Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Gak seperti pusing pada umumnya, dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya. Tapi tetap positive thinking, mungkin karena kecapean saja. Semakin malam malah semakin menjadi pusingnya, sampai mau berdiri saja nggak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu? Tanya istri. Iya iki Dek, mumet banget, jawab Mas Tommy. Ini Mas, minum air putih hangat dulu, ucap istri. Nun Dek, nggak koyo biasane iki mumete, kata Mas Tommy. Kekeselan mungkin Mas, ucap istri. Iya mungkin Dek, ya wes tak nggo bubuk maneh wae, jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang gitu aja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya, seperti ada hujan, padahal nggak hujan. Ditengok di jendela kamarnya dan memang gak hujan. Mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin, batinnya. Dilanjut lagi tidurnya. Keesokan harinya Mas Tommy melihat-lihat HP-nya. Kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya Mbak Dona. Halo Mas, gimana kabarnya? Dona. Loh, tumben ini Mbak Dona WA saya, batin Mas Tommy. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak, ada apa kok tumben ini? Tiba-tiba Mbak Dona ngechat ngajak ketemu Mas Tommy, karena sudah lama gak ketemu. Dan diiyain sama Mas Tommy. Gak ada rasa curiga atau apapun karena juga Mbak Dona temannya Mas Tommy udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ia seperti bertamu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. Permisi Bu, Mbak Dona ada ndak? Tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. Oh ada Mas. Gimana Mas, mau ambil laundryan ya? Jawab Bu Bani. Boten Bu, mau ketemu aja, soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertamu, ucap Mas Tommy. Jih Mas, ditunggu aja, nanti juga ke depan. Soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan, jawab Bu Bani.
Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy sudah datang. Udah dari tadi mas, kata Mbak Dona. Belum mbak, barusan aja sampai ini, ucap Mas Tommy. Sini mas, masuk dulu. Lama gak ketemu, udah sukses aja nih kayaknya, ucap Mbak Dona. Alhamdulillah mbak, ini juga karena doa istri kan, semua pasti lancar, ucap Mas Tommy. Ini mas, diminum dulu tehnya, kata Mbak Dona. Iya mbak, makasih, malah ngerepotin, ucap Mas Tommy. Wah, enak mbak, tehnya segar. Hehehe. Iya, dihabiskan aja mas, nanti nambah kalau mau lagi, candaan Mbak Dona. Mereka pun tertawa bersama. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar, guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy aja yang jadi korbannya. Ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anak mau ngajak jalan-jalan. Lama gak ketemu keluarga, juga kangen pengen jalan-jalan, ucap Mas Tommy. Oh iya mas, gak apa-apa. Makasih mas udah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya mas, sahut Mbak Dona. Muka bingung Mas Tommy. Karena Mas Tommy juga orangnya semblentengan, ajakan Mbak Dona itu diiyain. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat Mas Tommy. Ini ceritanya saya percepat ya, karena emang yang dirasakan Mas Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu terus sama Mbak Dona. Dikarenakan minuman dan makanan yang dikasihkan waktu itu sudah dijampi-jampi sama Mbak Dona. Seiring jalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu jalan berdua dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya nggak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu, Mas Tommy selalu diberikan makanan, dan makanan itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya ditutupi sama Mbak Dona. Mas, kenapa sih kamu? Kok beda sekarang? Seperti lupa anak istri, ucap istri. Opo sih maksudnya dek? Mungkin perasaan wae, timpa Mas Tommy. Iya mas, sekarang jarang banget kumpul keluarga. Banyak keluar malamnya. Apa dapat kenalan wanita lain? Ucap istri. Hus, bicara apa sih kamu dek? Jangan mikir yang tidak-tidak. Udah mau tidur dulu, jawab Mas Tommy. Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP-nya. Dan ternyata dugaan istrinya benar, kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu istri Mas Tommy menangis, gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP,
Dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkan istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini. Setelah istrinya, Mas Tommy meminta untuk pisah dan untuk mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah gak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini bonekanya Mbak Dona. Dan entah mengapa semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti sama Mas Tommy. Dari mulai membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Mbak Dona sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona kalau di total sekitar 70 sampai 80 juta. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri aja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda aja sampai nggak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti. Sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung. Setelah pisahnya Mas Tommy sama istri, Mas Tommy balik lagi ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana, Mas Tommy selalu kepikiran sama Mbak Dona terus. Sampai kerjaannya nggak fokus. Tiap hari harus visi sama Mbak Dona. Pada suatu saat sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia nggak fokus sampai dia nabrak yang mengakibatkan kerusakan pada truk tersebut. Dari pihak perusahaan nggak mau tahu. Mas Tommy harus di SP dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya di kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Mbak Dona. Entah kenapa dia selalu nurut apa yang Mbak Dona ucap. Sampai uang gajiannya selalu habis. Buat nyukupi hidup sendiri aja sampai nggak kuat. Sesampainya di kota Y, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. "Mas, belikan HP baru ya. Ini HP ku udah jelek," kata Mbak Dona. "Iya Mbak, tak belikan. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya. Buat saya biar HP-nya juga nggak ganti," tawar Mas Tommy. "Iya Mas, dipakai aja nggak apa-apa," ucap Dona. Saking pinginnya HP baru, Mbak Dona nggak sempet buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? Asu, ini apa maksudnya? Kenapa chattingannya sama laki-laki semua dan ngajak tidur semua? Jadi di setiap chattingan tersebut, semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki tersebut dan memberinya, tapi dengan ajakan tidur bareng. Lonte tenan iki, batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy nggak bisa marah sama Mbak Dona. Selalu nurut sama Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP tersebut, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanja online. Gila, ini beli apa? Kenapa ada minyak bulu perindu juga dibeli? Apa ini yang membuat aku nurut sama dia? Gak habis pikir Mas Tommy, dia langsung menemui temannya yang ada di daerah CC.
Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. "Gus, aku mau cerita," ucap Mas Tommy. "Sudah, tidak usah diceritakan. Saya sudah paham," jawab Gus. "Paham dari mana? Saya kan belum cerita," ucap Mas Tommy. "Iya, aku paham kalau kamu baru dibuat-buat sama orang," ucap Gus. "Bener Gus, tolongin saya. Saya kalau seperti ini terus bisa gila. Hartaku habis semua. Saya digugat cerai sama istriku," ucap Mas Tommy. "Ya sudah sini, saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-sekali dekatin dia lagi. Atau kamu bakalan dibuat-buat lagi sama dia. Besok kamu puasa ngebleng pas wetonnya. 2 hari 2 malam, ucap Gus. Dan di sini pas Mas Tommy meminta bantuan tersebut, Mbak Dona tahu-tahu menelpon Mas Tommy. Seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhin. "Gak usah diurus. Dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhin," ucap Gus. "Iya Gus, saya blokir dulu kontaknya biar gak ganggu," ucap Mas Tommy. Setelah semuanya selesai, Gus berpesan sama Mas Tommy kalau selama dia puasa ngebleng jangan menghubungi Mbak Dona. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngebleng 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang karena yang namanya puasa itu tidak makan, tidak minum. "Pucat benar mukaku, baru puasa sehari rasanya sudah seperti ini," batin Mas Tommy. Mas Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur itu Mas Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan, "Kenapa kamu puasa ini? Dirimu kenapa puasa? Mau minta apa?" Dalam mimpi tersebut Mas Tommy hanya diam. Gak bisa berkata apa-apa karena ketakutannya. Bruk! Suara tubuh terjatuh. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa seperti kenyataan? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata Mbak Dona juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu. Seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya ada nomor gak dikenal menelpon Mas Tommy. "Halo, ini siapa ya?" kata Mas Tommy. "Mas, ini aku Dona. Kok nomorku diblokir, kenapa?" jawab Dona. "Oh, kepencet mbak kemarin, gak sengaja terus lupa," ucap Mas Tommy. "Mas, aku pengen ketemu, kangen," ucap Mbak Dona. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk ketemu. Dan apa yang terjadi? Mbak Dona mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu Mas Tommy sedang berpuasa. Tapi apa daya, dengan rayuan itu Mas Tommy gak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus juga terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan, dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona.
Bunyi telepon berdering dari Gus. "Halo Tom, kenapa kamu kok membatalkan semua yang saya pesani?" ucap Gus. Saya minta maaf Gus. Saya nggak bisa menjaga. Nggak tahu kenapa saya selalu nurut banget sama dia, ucap Mas Tommy. "Ya sudah Tom, saya bisanya membantu sampai di sini. Ilmuku masih kalah sama dukunnya dia," ucap Gus. Pagi harinya Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan sehariannya. Hari itu sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya, shit, suara decit rem sepeda motor. "Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini?" ucapku. "Kita nggak sengaja ketemu di kampus U." "Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Katanya di Pulau K Mas jenengan," tanyaku. "Alhamdulillah Mas, kurang apik," jawab Tommy. "Iyo Mas, belum lama aku balik dari K, terus nyambi ngojek," imbuhnya. "Mas punya kenalan orang pinter ndak?" tanya Tommy. "Maksudnya Mas, orang pintar gimana?" jawabku. "Gini Mas, aku ki digawe-gawe sama orang. Semua hartaku ludes Mas, diporoti sama wedokan," ucap Tommy. "Heh? Diporoti Mas? Lah hubungannya mbak orang pintar apa?" jawabku. "Iya Mas, aku mau nanyain masalah itu," kata Mas Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya dari awal. Mereka bertemu hingga saat saya bertemu Mas Tommy. "Walah, ada sih Mas, tetangga saya ada yang bisa," jawabku. "Lah ya wes Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya?" tanya Tommy. "Ya sih Mas, saya janjikan dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian nggak bisa ketemu," ucapku. "Oke Mas, nanti apa besok saya dikabari ya," ucap Tommy. "Siap Mas, tapi jangan buru-buru ya Mas. Takut kalau ganggu bapaknya," ucapku. "Iyo Mas, secepatnya yo Mas, aku dikabari," tanya Tommy. "Oke Mas," imbuhku. Setelah ngobrol sana sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempat nggak percaya juga, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita, seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan karena foto wanita itu baru visian sama Mas Tommy dan dia screenshot. Sehari berlalu. Akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu Bapak Joko. "Halo Pak Joko, ini saya. Pak, hari ini bisa ketemu tidak? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko," tanyaku. "Oh iya Mas, bisa. Tapi nanti habis zuhur ya," jawab Pak Joko. "Njih Pak, nanti saya kabari kalau ke rumah," imbuhku. "Baik Mas," ucap Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko,
Akhirnya Mas Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum. Tok tok tok. Waalaikumsalam Mas. Sini masuk, ucap Pak Joko. Terima kasih Pak, imbuhku. Setelah dipersilakan masuk sama Pak Joko dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai keheran-heranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dan foto Ratu Kidul. Ceritanya Pak Joko memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul, dan itu benar karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya Mas Tommy yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan, ucapku. Oh iya Mas, saya sudah paham. Mas Tommy bisa lihat foto mbaknya ndak? Ucap Pak Joko. Loh Pak, saya belum cerita kok Pak Joko sudah tahu ya, ucap Tommy. Iya Mas, sudah kelihatan kok itu. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai di leher, seperti sapi yang sedang diikat, ucap Pak Joko. Maksudnya Pak, imbuh Mas Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy, nggak ada apa-apanya. Itu tali gaib Mas. Jadi Masnya nurut banget sama seseorang yang sudah digarapnya, kata Pak Joko. Iya bener banget ini. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang aja susah Pak, ucap Mas Tommy sambil bercanda. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita tersebut. Pak Joko menarik lagi. Ada sekitar 3 kali yang ditarik Pak Joko. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai media boneka dari kota W. Boneka itu tertulis nama Mas Tommy. Dan benarnya Pak Joko juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara ini untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam tersebut, kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya. Dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya akan gak kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidung itu. Dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh sila. Dari belakang Pak Joko seperti mengambil sesuatu yang dirasa Mas Tommy seperti kesetrum di badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. 10 menitan Mas Tommy terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar, karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Keesokan harinya, Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda, tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah semua sudah berakhir. Mas Tommy bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi yang gak ada gangguan. Tamat.